wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu para pejuang madrasah, tim inti madrasah, Bapak Kepala Madrasah, bendara madrasah, dan staf ataupun mungkin yang diwakili oleh guru, para pejuang-pejuang madrasah hebat yang saya hormati, yang saya banggakan. Hari di kesempatan siang yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita semua masih menerima, masih merasakan begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, mengabdikan diri di madrasah kita tercinta tentunya. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, segala nikmat yang kita peroleh akan senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kehidupan kita mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan tetap terlimpahkan, tercurahkan keridhaan yang kita sama-sama habibina wa nabiyina baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa mengikuti syariat beliau, sunnah-sunnah beliau, tuntunan beliau tercatat dan diakui sebagai umatnya, dan mudah-mudahan berhak mendapatkan syafaatnya minat dunia ilal akhirah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sinkronus 2 ini judulnya refleksi terbimbing Bapak Ibu, artinya kita merefleksi, kita mengulas apa yang sudah Bapak Ibu laksanakan, aktivitas selama mengikuti BIMTEK ini melalui platform LMS sekolahmu. Saya lihat ini progresnya ini luar biasa Bapak Ibu, bahkan ada yang sudah menyentuh angka 99,1%, artinya 0,9% lagi selesai. Ini luar biasa. Lebih luar biasa lagi ketika pencapaian yang tinggi itu diimbangi dengan pemahaman yang seimbang gitu. Jadi nggak cuma di scroll. Kalau targetnya hanya scroll gampang gitu Pak. Kayaknya kita sambil tiduran aja bisa gitu kan ya. Nah ini yang saya harapkan. Kebetulan Pak Ian belum hadir, nanti siapa tahu bisa hadir. Tadi di rombel sebelah, tadi di rombel 12 beliau hadir memberikan motivasinya selaku tim inti provinsi dari Kanwil tadi. Ya lumayan Pak, agak beda lah dengan saya penyampaiannya yang jelas karena beliau dari provinsi, ya rotok wani galak Pak. Kalau saya nggak bisa galak Pak. Kalau dari Pak Ian tadi menyampaikan tentang EDM Erkam juga, ya apa yang ditanyakan juga tadi banyak yang menjadikan motivasi untuk madrasah kita. Terkait dengan BIMTEK ini Bapak Ibu, akan saya share screen sebentar, nanti bisa diambil disimak, dilihat. Saya juga mohon nanti kalau tampilannya ternyata terputus, minta supaya ada yang komen Bapak Ibu ya. Karena biasanya kendalanya itu ketika kita share screen nggak muncul semua gitu. Kadang munculnya kalau presentasi cuma satu halaman depan, nggak bisa geser kemana-mana. Di Zoom pun demikian kemarin. Ini, saya coba dulu. Bisa dilihat Bapak Ibu ya, di halaman awal. Mohon kalau suara saya tidak terdengar atau tampilan presentasinya tidak bergeser, boleh nanti dijabri ke saya. Atau mungkin di unmute untuk audionya, silahkan nanti disampaikan. Oke, ini kita skip. Bapak Ibu, mari acara sinkronus kedua ini pada kesempatan siang hari ini, mari sama-sama kita buka bersama dengan mengucap lafaz basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk slide berikutnya, nampak tidak Bapak Ibu? Nampak Pak? Nampak Pak, nampak. Oke, saya besarkan sedikit karena kalau di slideshow dia biasanya nggak geser. Ini masalahnya. Saya sedikit Nampak Pak. besar. Nampak ya? Oke. Inti dari BIMTEK kita Bapak Ibu itu ada di aktivitas kelima ya, di aktivitas kelima yang di situ berisi tentang aplikasi ERKAM atau yang disebut dengan RKAM. Bedanya RKAM dengan RKAM yang biasa kita bahas atau yang biasa Bapak Ibu garap untuk pelaporan BOS maupun untuk pengajuan dana BOS. Kalau RKAM atau RKAM ini berbasis elektronik ya. Jadi kita berbasis online Bapak Ibu. Jadi intinya di sini Bapak Ibu. Nah, ini nanti yang akan Bapak Ibu jadikan bahan untuk mengerjakan aktivitas selanjutnya ya. Nanti Bapak Ibu ada tugas di sana untuk mengupload hasil isian dari EDM maupun RKAM versi latihan yang sudah saya share dari kemarin untuk alamatnya di latihan rkam.kemenak.go.id. Sudah saya sampaikan langkah-langkahnya di hari kemarin, cuman saya nggak tahu kemarin itu karena hari Minggu, apakah banyak yang menyaksikan atau hanya di skip saja, mungkin hari libur ya, ini nggak waktunya materi gitu. Jadi nanti silakan scroll ke atas WA grup kita. Kalau Bapak Ibu terkendala belum paham, nanti boleh japri ke saya Bapak Ibu ya. Atau mungkin ada yang sudah mencoba-coba untuk registrasi, tapi ternyata belum berhasil ya. Nanti boleh japri ke saya, akan saya teruskan ke provinsi. Selanjutnya Bapak Ibu, ini kaitannya nanti dengan aplikasi RKAM. Karena tadi ada yang japri ke saya, Pak, RKAM itu yang versi online, yang versi aplikasi, apakah tergabung di sekolahmu atau masuk aplikasi di luar? Nah, ini untuk aplikasi RKAM tersendiri Bapak Ibu ya. Jadi tidak di sini, tidak di dalam sekolahmu. Jadi Bapak Ibu nanti ngetik link, kita masuk ke Google ya, ke Google mau pakai Mozilla boleh, mau Google Chrome boleh, ataupun mau pakai Microsoft juga boleh. Jadi masuk ke sini Bapak Ibu, alamatnya di sini rkamlatihan.kemenak.go.id. Jadi Bapak Ibu masuk ke sini ya. Setelah mengetik alamat ini, tampilan seperti ini muncul ya. Ada logonya Kemenak di sini dan yang sebelahnya RKAM, Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik. Nah, jadi Bapak Ibu nanti bukan login ya, bukan masuk dulu, kita ke bawah sini. Di sini ada yang saya beri tanda panah merah ini, ada di situ daftar ya. Jadi klik di bagian daftar. Setelah daftar Bapak Ibu nanti akan diarahkan ke halaman berikutnya. Halaman berikutnya seperti ini Bapak Ibu tampilannya, Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah Berbasis Elektronik, ada tulisan register. Nanti ada perintah untuk memasukkan nomor registrasi. Nomor registrasi yang kita gunakan Bapak Ibu ini adalah NSM madrasah masing-masing dari Bapak Ibu semua. Ketika itu diklik ya, diketik, Bapak Ibu ketikkan NSM-nya, kemudian klik lanjut, nanti akan ada tampilan seperti ini. Nah, nanti akan muncul nama madrasahnya di atas ya. Ini saya cut kemarin, saya crop jadi tidak penuh tampilannya. Nama madrasahnya ada di atas. Nah, kepala madrasah ini, nama kepala madrasah diisikan di sini ya. Diisikan di sini nama kepala madrasah yang didaftarkan untuk BIMTEK ini. Karena ada kepala madrasah yang diwakili, seperti saya, karena saya menjadi tim inti kabupaten, maka kepala madrasah saya wakilkan ke guru. Maka yang diketik di sini nama kepala madrasahnya adalah yang mengikuti BIMTEK. Kemudian NIK kepala madrasah, NIK ini juga yang Bapak Ibu kemarin daftarkan untuk mengikuti kegiatan ini. Atau mungkin bisa juga lihat, bisa dicek di KTP-nya masing-masing.
Kemudian email kepala madrasah. Emailnya pastikan email ini aktif dan valid Bapak Ibu. Jangan sampai salah, karena kemarin dalam registrasi ada yang salah mendaftarkan emailnya dengan kelebihan 1 huruf. Karena kalau email itu ya seperti nomor HP Bapak Ibu, kalau kelebihan ataupun kurang 1 huruf atau 1 angka saja ya biasa nyasar nanti, dan bisa jadi email yang tidak valid. Jadi silahkan nanti dimasukkan untuk email di sini, email yang valid dan aktif plus bisa diakses. Kenapa bisa diakses? Karena kalau yang nggak bisa diakses, nanti ketika muncul verifikasi ya Bapak Ibu percuma nggak bisa verifikasi gitu ya. Jadi harus dipastikan bahwa email ini valid. Kemudian password kepala madrasah. Password ini Bapak Ibu gunakan nick ya. Jadi kalau untuk kepala madrasah, passwordnya gunakan nick kepala madrasah. Jadi nggak usah buat password sendiri, karena secara aturan dari sistem dari awal dulu seperti itu dari pusat, supaya memudahkan. Jadi untuk nick ini, nick kepala madrasah digunakan sebagai password. Jadi nanti Bapak Ibu kalau mau login ke Erkam, ke versi online-nya, menggunakan username. Username-nya itu ya nick kepala madrasah, kemudian passwordnya juga nick kepala madrasah sama. Ini memudahkan karena ini masih versi latihan. Nah, kemudian bendahara madrasah di sini dia muncul otomatis Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu memasukkan NSN tadi, halaman ini muncul tampilannya. Nanti nama bendahara madrasah di sini dia akan terotomatisasi, dia muncul namanya langsung ya. Jadi nggak perlu diketik kalau namanya bendahara madrasah. Kemudian nick bendahara madrasah sama seperti kepala madrasah tadi ya, nicknya diinput di sini, kemudian emailnya, email bendahara madrasah, dan passwordnya juga sama tadi seperti kepala madrasah, masukkan nick bendahara madrasah. Setelah itu nanti tinggal dilanjutkan. Di sini di bawahnya ada tombol simpan ya. Ini terkait dengan Erkam Bapak Ibu, Erkam yang versi berbasis online yang latihan ya. Kemudian pada hari ini Bapak Ibu, saya tidak akan terlalu mengulas karena Bapak Ibu semua sudah mempelajari dari semua kegiatan, karena saya lihat progresnya lumayan ya. Bukan hanya lumayan, luar biasa saya katakan, progres aktivitas dari Bapak Ibu luar biasa, karena sudah ada yang lebih dari 70%, bahkan menyentuh angka 90%, bahkan lebih gitu ya. Jadi saya katakan ini luar biasa. Mudah-mudahan ini diimbangi dengan pemahaman materi yang ada di platform sekolah. Jadi kita hari ini hanya membahas mungkin kendala-kendala yang Bapak Ibu temui dalam pembelajaran ini tentang 8 standar nasional pendidikan. Saya tidak akan banyak mengulas karena Bapak Ibu saya yakin sudah paham. Ini sudah mainan lama lah, sudah barang lama untuk Bapak Ibu semua. Istilahnya kalau bahasanya Pak Warsin ini udah ngelontok kering ini ya. Yang ngelontok kering 8 standar nasional pendidikan ini. Semuanya sudah paham lah dengan 8 ini. Karena 5 tahun sekali kita melaksanakan akreditasi ya. Ini yang kita olah gitu kan. Yang kita persiapkan ya 8 standar ini. Kemudian 5 budaya mutu. 5 budaya mutu ini turunan dari 8 standar nasional pendidikan. Ini kan ringkasan ya. Bisa dikatakan pengerucutan dari 8 standar nasional pendidikan ini nanti diturunkan menjadi 5 budaya mutu. 5 budaya mutu ini nanti akan kita masukkan ke dalam EDM. Dalam EDM ini Bapak Ibu. Jadi EDM ini nanti terkait dengan 5 budaya mutu. Yang itu nanti kalau tidak salah dirinci total di bawahnya itu sub-subnya ada 26 kalau nggak salah ya. Jadi sekitar 26 itu yang akan Bapak Ibu isi ke EDM dan dipersiapkan bukti fisiknya. Ini terdapat nanti tercantum di EDM ini, di instrumen EDM. Nah, masalah scoring Bapak Ibu nggak usah mempelajari lagi, artinya begini, bukan tidak mempelajari. Pemahaman yang sudah disampaikan kemarin itu, yaitu pemahaman materi itu supaya kita memahami bagaimana cara penghitungan EDM scoring secara manual. Nah, ketika Bapak Ibu menggunakan Erkam, semuanya sudah otomatis, jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi, ya. Jadi nggak perlu ngitung-ngitung lagi.
Bahkan yang kita versi manual pun, yang versi Excel, Excel yang final P2, yang kita diminta mengerjakan sampai tanggal 30 bulan ini dan akan kita upload di awal bulan depan, itu juga sudah otomatis Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengetikkan skor antara 1 sampai 4, maka sudah otomatis akan terisi nanti hasilnya. Ya. Totalnya itu nanti akan muncul di sana. Jadi scoring EDM ini yang kita pelajari kemarin supaya kita mempelajari secara manualnya, supaya kita paham bagaimana cara menghitungnya. Pada aplikasinya ya sudah semuanya otomatis, jadi Bapak Ibu nggak perlu bingung-bingung lagi. Yang terpenting Bapak Ibu dari EDM ya, dari EDM ini kalau kita bahasakan dengan contoh yang lain, seperti halnya kita berobat Bapak Ibu, kita memeriksakan diri, atau mungkin bahasanya screening gitu ya. Screening kalau kita mau vaksin gitu, jadi bisa divaksin apa enggak nanti, ini hasil dari screening. Kalau kita ibaratkan kita mau berobat ke dokter, kita didiagnosa. Nah, ketika didiagnosa Bapak Ibu ditanya oleh dokter, misalnya Bapak Ibu punya keluhan sakit perut ya, punya keluhan sakit perut, ditanya dokter, Pak, Bapak sakitnya apa ini ya? Kalau Bapak mau dapat sembuh gitu ya, dapat obat yang pas, ya Bapak harus menjawab dengan ya saya sakit perut dok, misalnya beberapa hari ini saya sering mules, ya perutnya perih. Ya. Nah nanti dokter akan memberikan resep obat untuk sakit perut itu. Tapi ketika Bapak misalnya sakitnya sakit perut, kemudian ditanya dokter, dok, ditanya Pak, Bapak sakitnya apa? Saya sakit kepala dok. Gitu. Nah maka nanti kan nggak pas, ya nggak pas, sakitnya perut ngomongnya sakit kepala, nanti diberikan obat sakit kepala, ya nggak cocok kan gitu. Artinya instrumen untuk EDM ini Bapak Ibu diminta untuk mengisinya secara apa adanya gitu ya, secara apa adanya. Nanti kalau gitu nilainya nanti rendah, nggak masalah ya, nggak masalah, karena serendah-rendahnya nilai di EDM itu kalau kita lihat di instrumen itu, di scoring itu masih tinggi Pak ya, masih tinggi. Jadi kita nggak usah khawatir. Justru dari EDM itu kalau kita isi apa adanya, nanti akan muncul skala prioritas kita. Nah itulah yang akan kita anggarkan masuk ke dalam RKAM. Maka nanti di RKAM yang Excel, yang final itu versi 2, itu di sana ada belanja prioritas EDM. Nah itu ya. Jadi dari situ Bapak Ibu nanti akan apa namanya memanfaatkan EDM ini untuk madrasah. Gitu. Oke, ini untuk PowerPoint-nya Bapak Ibu, kita beralih ke yang lain nanti, atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke yang lain. Mohon maaf, laptop saya agak sedikit lambat Bapak Ibu, ini mungkin agak capek ini. Itu Bapak Ibu terkait dengan sinkronus ini, kaitannya dengan EDM ya, EDM dan RKAM. Jadi intinya Bapak Ibu di aktivitas 5 itu supaya menyusun EDM dan RKAM. RKAM itu kalau Bapak Ibu sudah menyusun yang versi Excel, diisi sesuai dengan anggaran yang Bapak Ibu terima di Pagu Bos ya, di portal Bos masing-masing, itu akan memudahkan Bapak Ibu. Memudahkan apa? Memudahkan nanti ketika tahun depan setelah BIMTEK ini kita nggak lama pasti nanti akan menggunakan RKAM ya. Jadi Bapak Ibu nanti setelah BIMTEK ini akan mendapatkan akun RKAM setiap madrasahnya masing-masing. Nah, ketika sudah disusun dari sekarang oleh Bapak Ibu semua, disusun siap ya, diinput ke EDM yang versi E ini tadi, Bapak Ibu nanti lebih mudah ya, lebih mudah untuk melaksanakan penginputan kemudian penguploadan dokumen. Ada yang mau ditanyakan atau mungkin saya share lagi untuk masalah RKAM yang online Bapak Ibu? Monggo. Saya teruskan dulu. Partisipan sudah 23.
Oke, saya teruskan dulu Bapak Ibu untuk share screen lagi. Ini oke, sebentar. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Sudah muncul belum? Halo? Belum, Pak. Belum muncul, Belum, Pak. Belum. Muncul Pak ya? Belum. Belum muncul. Oke. Tinta gitu mana? Sepeda mana? No, belum. Yang tadi bisa diikuti nggak Bapak Ibu? Yang mana, Pak? Bisa, Kak. Yang apa? Penjelasan tadi yang- sudah bisa, Pak. Yang Oh, tadi bisa. sudah. Yang PowerPoint. Yang Oke. presentasi tadi bisa, Pak. Bisa. Ini saya coba untuk yang versi rekamnya yang online langsung saya coba praktekkan. Kalau ada yang mau dicoba Bapak Ibu boleh disiapkan NSM-nya. Pak Warsin kalau mau dicoba atau sudah daftar? Ngerti. Internetnya agak sedikit lambat ini. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah. Ini saya contohkan dengan akun saya Bapak Ibu. Kalau nanti ada yang mau saya coba untuk simulasikan boleh kirimkan ke saya atau mungkin saya tunjuk saja nih yang belum. Pak Warsin sudah belum Pak Warsin? Minta ditanggapi coba Pak Warsin. Belum login. Belum. Untuk rekam belum ya? Kalau belum boleh disiapkan NSM, kemudian email dan nick-nya Pak. Nanti akan kita coba untuk diaplikasikan di sini untuk kepala madrasah plus bendaharanya. Ini akan saya coba mempresentasikan untuk tampilan EDM Rekam nanti yang akan Bapak Ibu pelajari untuk tugas tindak lanjut dari BIMTEK ini. Tapi agak sedikit bersabar ini, entah sedikit entah banyak ini karena gangguan jaringannya memang plus laptopnya memang mesti di-upgrade ini. Jadi sedikit lambat, mohon maaf. Ambil orangnya. Mana aja. Sambil dibalik ini. Nah, ini ada kendala. Mungkin agak down juga karena dari kemarin ini susah untuk akses kemarin. Kita ada gambarnya nggak? Termasuk ini. Meet ini langsung. Meet. Bukan.
ada suaranya. Coba beralih dengan Mozilla, ternyata sama leletnya mungkin memang gangguan dari pusat, artinya memang servernya lagi down mungkin. Jadi mau login dari tadi lambat nih. Nah, ini kembali lagi ke halaman awal. Jadi memang terkendala kita karena jaringan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti setelah ini bisa diakses oleh Bapak Ibu semua. Mungkin perlu saya contohkan saja, saya contohkan untuk pendaftaran akun. Nanti kalau terkendala boleh jadi ke saya, nanti diupayakan untuk untuk daftar sendiri, nanti daftar masing-masing tim silakan mendaftarkan, nanti bisa bendaharanya atau kepala madrasahnya atau operatornya juga bisa. Tapi yang disiapkan datanya nanti data kepala madrasah dan data bendahara. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Ini contohnya. Ternyata untuk login dan untuk registrasi lebih cepat registrasi. Ini terbukti di Mozilla ini sudah dari tadi belum respon juga untuk login, tapi kalau mau registrasi bisa. Ada yang mau dicoba Bapak Ibu madrasahnya? Mohon maaf Pak Pangat. Ya, monggo Pak. Untuk MTS Kota Baru itu di kita coba login yang di ini RKM latihan itu Pak. RKM? Ya, latihan itu selalu Pak, setelah sampai email suruh verifikasi sekarang, nah gitu loh Pak. Verifikasi, sudah diverifikasi belum Pak? Ya, begitu diklik kembali lagi Pak, suruh logout. Kembali lagi ya? Iya. Oh iya. Ketika verifikasi cek di email masuk Pak ya, di kotak masuk, di spam atau mungkin di promosi. Sudah Pak, tapi nggak ada jadi kotak masuk. Itu kalau kemarin saya komunikasikan ke Pak Yan di Kanwil, itu masalah nasional Pak untuk kemarin. Sepertinya servernya down. Dan sekitar sore kemarin katanya sudah bisa, tapi saya belum periksa ya. Ini sampai sudah dicoba lagi Pak. Barusan ini saya coba lagi masih tetap Pak. Oh iya. Berarti nanti saya teruskan ke provinsi kalau memang kendalanya masih seperti itu. Iya Pak. Ini yang mau dicoba, monggo siapa yang siap datanya? Simulasi Bapak Ibu, karena kemungkinan ada yang masih bingung untuk registrasi. Kalau yang sudah paham, alhamdulillah gitu ya. Lebih meringankan untuk tugas kita semua. Oke, mungkin saya skip saja lah Bapak Ibu ya. Mungkin paham lah ya, kita nggak perlu kalau begitu. Ini nggak perlu saya ulangi, tapi sudah saya tampilkan di PowerPoint. Saya kira sudah bisa Bapak Ibu, apalagi sekarang ini operatornya handal-handal semua kan gitu. Kita lanjutkan saja. Untuk ini Bapak Ibu, untuk Excel Bapak Ibu ini sudah sampai mana ataukah sudah selesai? Ini yang saya dapat titipan dari Kanwil selalu Bapak Ibu tik yang mau sinkronus, tolong sampaikan ke tim supaya madrasah siap untuk EDM dan RKAM yang Excel final ini, yang isian manual ya. Jadi yang dikatakan manual Excel ini Bapak Ibu ya, bukan RKAM yang versi dulu yang hanya RKAM isinya. Ini terintegrasi, di sini ada EDM dan ada juga di sini RKAM. Jadi nanti ketika mengerjakan silakan dipahami dulu, petunjuknya ini dibaca, jangan langsung ujuk-ujuk kerjain Bapak Ibu ya. Langsung dikerjakan nanti nggak taunya salah gitu. Artinya salah, di sini banyak kolom-kolom yang terkunci Bapak Ibu. Jadi kolom yang berwarna abu-abu inilah yang bisa diisi ya.
Jadi kalau yang putih-putih ini tidak perlu diisi ya. Ini yang warna abu-abu ini yang boleh diisi. Pak, nggak tampil di layar, Pak. Enggak tampil ya? Iya. Oh, iya. Mbak, bukan mangkat pisan yang kita Ya, lapor. ulangi, Pak. Ya ngono do bersulong ngono. Nanti grup kelas buang kuota. Kuota apa? Mangkat di hotel ngendi? Ngono. Arwan anggarannya jelas. Anggaran apa tuh? Mungkin gue anu, gue sekolahmu. Maksudnya? Jadi Sudah belum Bapak Ibu? kemenak proyeknya yang ke sekolahmu. Masih loading. Ya udah, Pak, sip. Masih belum. Ngono wae wis karuan mangan enak. Udah tampil, Pak. Iya kan? Sudah tampil ya Pak ya? Oke. Untuk ini sudah dikerjakan Pak? Ada yang sudah selesai? Ketawa ini ketawa sudah apa ketawa gimana ini? Ketawa belum jelas juga. Waduh. Ketawa bingung mengerjakannya, Pak. Waduh, bingungnya di mana Pak? Kalau sudah buka ya mending, berarti bingungnya karena sudah buka, sudah tahu. Nah repotnya ini bingung karena belum buka sama sekali nih, repot ini. Mau mulai jelasin dari mana gitu kan? Dan jelas nanti Bapak Ibu dari EDM ini sudah saya share dari lama ya, sudah lama sebelum BIMTEK ini, dari awal dulu masih persiapan. Karena acuan saya dari Madrasah Reform itu menyampaikan format untuk EDM, RKAM yang Excel versi 2 ini yang digunakan nanti yang akan kita upload di awal Desember. Jadi perlu kita pahami bahwa untuk EDM RKAM ini, RKAM ya, yang versi Excel ini, versi 2 ini, Bapak Ibu mengerjakan arahan dari pusat itu tanggal 30 selesai gitu ya. Tanggal 30 selesai. Dan nanti fiturnya akan dibuka di awal bulan depan. Jadi ini yang akan kita upload sebagai persyaratan untuk pencairan dana BOS tahun depan gitu, tahun 2022. Jadi dasarnya RKAM-nya ya ini. Ya. Nah, dari mana ini? Dari EDM. Kita mulai dari sini ya, dari EDM ini yang berwarna merah ini. Nah, supaya nggak kesesat Bu, Bapak Ibu nggak nyasar ya, manualnya dibaca dulu ini petunjuknya Bapak Ibu sebelum melakukan penginputan, perlu dibaca dengan baik petunjuk di bawah ini kan. Yang pertama, setiap sel dan set dalam Excel ini saling berkaitan dengan penerapan formula. Terdapat beberapa sel dan set yang sengaja dikunci gitu ya. Ini ada penjelasannya kolom per kolom Bapak Ibu. Ini untuk set EDM. Pada sheet EDM ini nanti ada kolom H, skor terkait pencapaian indikator. Ini ada di halaman, ada di sheet yang ini EDM 2 ini. Ada penjelasannya kolom H, M, N, R, W, X, Y, Z, AA, AP, AC, AD. Jadi nanti Bapak Ibu baca ini ya. Sebelum melakukan penginputan, pengisian ini dibaca dulu ya. Kita misalkan lah sini ya, Bapak Ibu misalnya kita mau mengisi nomor urut yang aspek yang A1 ya, indikator dan dokumen pendukung yang akan daftar kehadiran peserta didik dalam aktivitas sholat berjamaah, tadarus, jurnal, yang kedua jurnal guru PAI ya, atau mungkin guru PKN, kalau di MTS dan MA itu ada guru BK, kemudian daftar pelanggaran tata tertib. Ini dari mana sih ini? Ini maksudnya apa ini di A1 sini? Ini di A1 kan dia muncul ya. Ketika ini nanti muncul tentang apa sih A ini? Ya, nanti Bapak Ibu lihat di sini nih A1. Siswa menunjukkan perilaku religius dalam aktivitas sehari-hari di madrasah. Bobot per indikatornya 4. Nanti bukti fisiknya ini yang harus disiapkan. Nah, ini Bapak Ibu yang diisi cuma ini aja. Ya. Mau diisi berapa? Di sini ada penjelasannya sudah ya. 4 itu sangat baik, 3 baik, 2 cukup, 1 rendah. Nah, di sini ada ya tadi mana? Nah, ini tingkat 4 selama 2 semester terakhir 90 sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah,
tadarus bersama, infak mingguan, dan ibadah rutin lainnya. Ada keterangan alasan ketidakikutsertaan. Jadi ada alasannya, ada izinnya, atau apa, paling tidak ada konfirmasi dari siswa ketika tidak mengikuti kegiatan itu. Ini contohnya. Yang ketiga, tingkat 3 itu selama 2 semester terakhir 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tadarus bersama, infak mingguan, dan ibadah rutin lainnya. Misalnya kita mau ikut inilah, kita ketik juga. Nah, nanti muncul di sini ya. Di sini strateginya mempertahankan. Jadi kalau 3 dan 4 itu mempertahankan. Kalau 2 dan 1 itu memperbaiki. Nah, ini ada keterangan di sini strateginya. Ini otomatis terisi nanti ketika kita mengisi skor. Ya. Kemudian apa yang diisi di sini? Kita deskripsikan apa masalahnya. Ya. Apa masalahnya? Di sini disampaikan, jelaskan dasar atau penyebab memberi bobot boleh lebih dari 1 penyebab, maksimum 3 penyebab. Nah, misalnya di sini 3 tadi harus bagaimana nih? Tidak ada keterangan alasan ketidakikutsertaan. Nanti silakan nanti dibuat di sini deskripsinya sesuai dengan skor yang Bapak Ibu buat sini. Saya skip saja kalau untuk EDM, mungkin Bapak Ibu yang sering ditanyakan itu malah di RKAM Bapak Ibu. Jadi nanti di sheet kedua ini, oke, ini EDM, keterangan indikator saya lewatkan saja. Ini bacaan Bapak Ibu, ini referensinya. Kalau mau dicetak juga boleh. Ketika ngisi nanti nggak bingung, sudah ada panduannya di sini. Untuk MI, MTS, dan MA sudah jelas ini. Di sini lengkap ya. Di sini ini ada keterangannya MTS dan MA. Untuk MI ada di sini. Kemudian APBM. Di sini nanti APBM di bagian ini kita lihat lagi di sini, baca dulu. Di APBM apa yang harus kita kerjakan? Ya, kita lihat di APBM. Nah, untuk sheet APBM cukup isi nama madrasah saja. Yang lain sudah terotomatisasi. Nah, jadi di sini cukup mengisikan di sini nama madrasahnya. Ya, misalnya saya contohkan madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda. Itu saja yang diisikan. Nah, kemudian di RKM pendapatan, kita lihat sini, baca dulu. Nah, dibaca dulu RKM pendapatan. Cukup mengisi kolom H, isi dengan jumlah siswa sesuai alokasi BOS tahun 2022 berupa angka. Ini lihat di portal BOS masing-masing Bapak Ibu. Walaupun siswanya lebih dari itu ya kita ikuti yang di portal BOS saja. Kemudian kolom N isi satuan biaya BOS. MI itu 900.000, MTS 1.100.000, MA 1.500.000. Ini saya contohkan di sini. Ya, pendapatan di kolom H, mana kolom H? Ya, di sini. Kita masuk di sini 1.1 ini pendapatan BOS madrasah swasta. Tahap 1 misalnya jumlah siswanya ada 325. Harga satuannya berapa? 900.000 untuk MI. Di sini nanti akan muncul otomatis total anggaran. Ini tidak perlu diisi. Nah, kemudian di bagian N ini tadi ya. Sama untuk tahap 2 kita isi sama. Karena untuk 1 tahun anggaran jelas sama. 325. Di sini 900.000. Oke. Di situ Bapak Ibu. Jadi untuk tahap 1 dan tahap 2 di sini sudah muncul ya. Di sini hanya berupa seperti pagar karena kolomnya tidak cukup. Kita coba. Nah, muncul. Kita klik perluas biar lebih jelas tampilannya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Jadi pendapatan madrasah total anggaran di sini 292.500.000 rupiah. Tahap 1-nya 146.250.000. Tahap 2-nya 146.250.000. Ini harus persis dengan yang ada di pagu anggaran BOS yang ada di portal BOS madrasah masing-masing. Oke,
Kita lanjut di RKM belanja non EDM. Nah, kita lihat juga di sini, baca dulu. Kembali lagi kita ke panduan Bapak Ibu supaya yang memang masih nol, mohon maaf yang sudah mengerjakan, yang sudah paham, sedikit saya mengulas saja. Mungkin saya contohkan satu-satu saja. Di mana tadi? RKM belanja non EDM. Di sheet ini ya Bapak Ibu ya. Iya. Kita lihat ini di sini. Dengan Kode kegiatan dipilih salah satu, klik anak panah bawah pada masing-masing baris. Google Meet. Penjelasan kode kegiatan lihat pada sheet daftar sub kegiatan, ada di sini nanti kita lihat. Kolom A ini sini ya, kode kegiatan ini nanti pilih. Kita pakai cara yang simple, cara yang mungkin jalan pintas. Karena kalau kita lihat di sini, kita mau lihat di sini. Mau apa nggak nih hotel bisa? Nah, ini hanya angka semua. Hanya angka semua, tidak ada deskripsi di sini ini apa 1.1.1 ini apa, tidak ada. Misalnya kita mau melakukan untuk biaya rutin Bapak Ibu. Jadi yang belanja non EDM ini kalau bahasanya Pak Ian tadi ini anggaran prioritas di atas prioritas gitu ya. Kalau RKM EDM ini prioritas dari EDM. Kalau ini karena rutin, sifatnya lebih prioritas. Gitu. Jadi, kalaupun tidak ada di EDM, ini wajib dianggarkan. Nah, contoh kita mau input di sini, kita lihat di sub kegiatan, Bapak Ibu. Nah, ini sub kegiatan. Misalnya kita mau bayar tagihan listrik. Kita lebih mudah pakai pencarian, Ctrl F. Kita cari, pakai Ctrl F. Di sini misalnya kita mau bayar listrik, kegiatannya kodenya apa gitu ya. Kita nanti bisa lihat listrik. Di sini ada pemeliharaan dan perbaikan instalasi listrik. Oke, kita lihat kan itu ya. Nah, penambahan daya listrik ada, kemudian pemasangan instalasi listrik baru juga ada. Kalau ada yang, nah ini yang rutin ini pembayaran tagihan listrik. Oke. Di awal. Kita ambil di sini saja Bapak Ibu di kode sub kegiatan. Kita copy. Ya. Kemudian kita kembali ke belanja prioritas di sini yang non EDM. Kita taruh di sini ya. Di sini kita paste value. Nah, muncul di sini. Pengembangan standar pembiayaan, SNP-nya masuk ke sana. Kemudian kegiatannya rumah tangga, sekolah, daya dan jasa. Sub kegiatannya pembayaran tagihan listrik. Nah, nanti di uraian apa yang kita isi, kita kembali lagi ke sini, Pak. Bapak Ibu ya, ke komponen. Caranya sama dengan tadi kita mencari Ctrl F ya, kita cari di sini. Kaitannya dengan listrik. Oke. Mungkin kita tambah tagihan atau pembayaran token mungkin ya, token. Oke, tidak ada token. Pembayaran. Kayak kode rekening juga, Kak. Oh iya no. Ya berarti ya budget. Ya bodoh lah. Pembayaran listrik. Sama, tidak ada. Oke, kita kembali dengan kata listrik saja. Anggarannya bodoh. Terus nanti ada pagunya gitu. Iya, pagunya kok portal bos. Nah, ini kita pakai listrik di sini. Listrik ternyata di sini listrik token. Ya. Kita kan prabayar, jadi kita pakai listrik token. Oke, listrik token. Terus buka di sini aku. Kita copy. Kita copy. Kita kembali ke RKAM belanja non EDM. Nah, di sini di uraian sama paste, pakai paste value. Nah, nanti di sini muncul Bapak Ibu. Di sini muncul tahap 1 mau dialokasikan berapa gitu ya. Di sini ada komponen biaya. Nah, ini kadang-kadang kita bingungnya di sini Bapak Ibu ya.
Kalau yang belum pernah ngisi ya nggak tahu mau ngomong bingung apa enggak karena memang belum buka gitu ya. Jadi komponen biaya di sini nanti koefisien satu paket gitu ya. Satu paket itu artinya listriknya madrasah misalnya gedungnya tidak terpisah, hanya punya satu listrik gitu. Kalau yang punya misalnya lab ada, kemudian gedungnya terpisah, listriknya sendiri-sendiri, berarti nanti ganti saja di sini 3 paket gitu ya. Misalnya di sini kita isi untuk listrik selama 1 tahun sekalian ya. Di sini 1 paket, berarti di sini 12. Ini satuannya bulan. Bulan kita cari. Coba kita ketik. Ya, bulan mau ya. 12 bulan berarti 1 paket listrik, 1 kalikan 12 bulan, kemudian harga satuan. Misalnya berapa ini listrik dalam 1 bulan? Misalnya hanya habis 100.000. 100.000 kita beli listrik itu tidak harganya 100.000 kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi harganya biasanya 102.750 rupiah. Oke. Nah di sini total biaya sudah otomatis ya dari tadi 1 paket listrik kalikan 12 bulan kalikan 102.750 rupiah, ketemu di sini 1.233.000 rupiah. Yang sebelahnya yang tahap 1 itu dari mana? Kita hitung 1.233.000. Ini kita bagi 2 Bapak Ibu. Ya. Bagi 2 ketemu di sini 616.500 rupiah. Di tahap 2 sama 616.500 rupiah. Ini tersusun sudah untuk 1 tahun. Nah, di sini sudah jelas kode akunnya sudah ada ya, ini otomatis Bapak Ibu. Ketika ngisinya tadi sudah mengikuti alur, ya otomatis dia. Ini saya contohkan satu saja Bapak Ibu ya. Ini nanti caranya begitu. Untuk tidak dapat menghubungkan atau untuk copy paste value itu hanya bisa dilakukan di kolom yang berwarna abu-abu Bapak Ibu, yang seperti ini. Jadi jangan di warna putih ini ya. Di warna putih ini tidak boleh untuk paste kode ini. Jadi nggak bisa. Ini sudah terkunci. Jadi ini untuk apa yang kita isi di sini. Kalau masih ada kegiatan dari subkegiatan ini, subkegiatan misalnya pembayaran tagihan listrik, masih ada lagi yang lain misalnya tentang nanti misalnya untuk pembelian peralatan listrik yang lain nanti selain pembayaran listrik. Tapi kegiatannya sudah beda. Nah, kalau begitu nanti kita masuk ke sini. Atau mungkin saya contohkan satu lagi. Tadi di sini ada di daya dan jasa masih terkait ini. Tadi pembayaran tagihan listrik, pembayaran tagihan. Nah, sekarang pembayaran tagihan internet misalnya ini. Pembayaran tagihan internet ya. Kita ambil kodenya 7.23.4, kita copy. Di sini paste value. Nah, muncul pengembangan standar pembiayaan sama SMP-nya, kemudian kegiatannya juga masih sama. Sub kegiatannya yang berbeda, pembayaran tagihan internet. Nah, yang kita isi nanti uraiannya di bawah ini. Dari mana? Dari komponen. Internet, kita misalnya menggunakan internet pasca bayar. Nah, ini kita menggunakan misalnya IndiHome. Kita copy. Kembali ke sini, RKAM, EDM. Sama, kita paste, pakai paste bill. Oke, pembayaran internet pasca bayar. Misalnya, untuk bayar berapa bulan. Nah, misalnya kita ya anggarkan 1 tahun sekalian gitu ya. Misalnya 12 bulan. Kenapa ya yang bagian sini kosong nggak apa-apa ya. Kosong nggak apa-apa.
kita langsung saja boleh. 12 bulan ini kita langsung kalikan saja Anda ke video. harga satuannya. Misalnya dalam 1 bulan habis Rp350.000. Dalam 1 tahun ada Jadi kan terus Rp4.200.000. Ini biaya yang tunggu dikeluarkan persetujuan setiap tahun untuk pembayaran tagihan internet. ini kui Kita anggarkan di tahap 1, berarti berapa ini? 2.100.000 ya Bapak Ibu ya. 2.100.000 untuk tahap 1, 2.100.000 untuk tahap 2. Kodenya juga muncul di sini, kode akun. Oke. Itu Bapak Ibu untuk pembelanjaan ya. Atau pembelanjaannya seperti itu. Jadi kita ambil dari daftar sub kegiatan, di copy, kemudian nanti paste value di sini. Dan untuk komponennya, komponen itu kita masukkan di kolom PG. uraian. Udah tutup penuh berarti. Ngurung lah penuh dek. Nah iki lho cuman piro? Enggak kenanya kan. Cuman Gitu Bapak Ibu. Sebelum saya keluar dari share screen, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya beralih ke yang lain, monggo. Pak Banget, Gimana Pak? Ya Pak Tasya, Ya. gimana Pak? untuk masalah listrik loh Pak, tempat kami kan tidak menggunakan token loh Pak, kita pakai yang apa itu namanya, reguler apa itu ya, Yang listrik yang pasca bayar ya berarti. pasca bayar ya Pak. Tagihan Pak ya. Pasca Jadi bayar. kita sering tiap bulannya kan berubah-ubah itu Pak. Oh gitu ya, nggak sama ya. Iya, tiap bulannya berubah-ubah sesuai dengan penggunaan pada waktu itu. gak anu Nah, apa kita buat rata-rata apa gimana gitu Pak? Karena bisa terjadi kurang, bisa terjadi sisa kalau dari anggaran itu gitu loh Pak. Tapi pakai token Terus juga yang kedua kurang. Daerah bagaimana? mana Pak? Kok masih? Iya Pak. Iya ya. Di daerah Pak, daerah Kecamatan Padang Ratu Pak. Oh masih ada Pak ya. Saya kira sudah token semua ini. Masih Kemarin mau ganti nggak boleh Pak. Tempat saya juga masih pasca bayar, Pak. Terus yang kedua begini Pak, Ya. itu kan untuk KWH itu kita kan yayasan Pak, dalam 1-2 lembaga itu ada satu apa namanya KWH gitu loh Pak barengan. Sementara itu atas nama sekolahan yang di atas jenjang kami punya aliyah. Otomatis toh gitu. bukti fisiknya nanti tidak bisa kita keluarkan gitu. Itu cara mensiasatinya gimana Pak ya? Sementara itu harus kita keluarkan gitu loh Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Jadi intinya berarti ya ini agak repot Pak. Repotnya pertama yang jadi masalah inti justru karena apa namanya tadi, listriknya bukan atas nama sendiri gitu ya. Iya Pak. Ya monggo kalau soal itu Pak disiasati supaya bisa terbayar, monggo dengan cara yang seperti apa, karena saya pun mengalami Pak ya. Kalau saya di madrasah saya kan punya gedungnya ini depan belakang ini Pak, sendiri-sendiri. Nah kebetulan untuk yang di belakang punya saya di atas namakan TPA gitu. Nah otomatis secara juknis untuk yang kemarin itu kita tidak bisa melaporkan Pak. Jadi ya monggo diambilkan dari sub yang lain, yang penting masih bisa tercover gitu. Tapi kalau masih atas nama madrasah sendiri, itu kita buat anggarannya dengan anggaran tertinggi nggak apa-apa Pak. Nanti kalaupun sisa bisa nanti di akhir tahun atau di akhir tahap yang pertama nanti dimasukkan ke tahap berikutnya gitu. Itu Pak ya. Oh iya Pak, terima kasih. Yang lain monggo. Ada yang sudah selesai Bapak Ibu untuk Excel ini? Pak Haji Hamid nih sudah selesai Pak ya? Kayaknya senyumnya ini senyum bahagia ini sudah selesai EDM rekamnya ini.
Untuk Excel-nya sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Tadi saya contohkan hanya 1, 2 ini untuk pengisiannya. Yang jelas untuk kolom-kolom yang berwarna abu-abu inilah yang bisa kita isi. Yang selain itu yang putih-putih ini tidak perlu diisi. Jadi cukup di sini ya, di kode, dari kode nanti ke SNP-nya ini sudah otomatis ya, ketika kita input kode semuanya ini terisi. Tinggal di uraian ini ya. 9. Padahal per kelas pinter nih. Hampir 50 kayaknya. Kalau sudah jelas dari Excel ini Bapak Ibu, saya keluar ya dari Excel ini. Saya tutup Bapak Ibu ya. HP ini. Bukan HP ini. Oke, Siap, Pak. Siap. Nanti boleh di Kan kuwi enggak di contohnya wong nang omah mlebu omah. Iki kudu ngarep omah, ngarep pintu kono ora lebone karo wong sing di omah. Terus sing di omah Dia mah kan terputus, Pak. Heeh. Pas banget kuwi sing anu sing iso lebone. enggak saya langsung anu. So ngono enggak. Terus piye kuwi? Enggak wis pemateri Pak Pangat. kuwi wis aduh ngoceh kan wis enggak monggo Pak. pening anu. Bapak Ngat. Ini peserta kan. Bentar, Pak. Siapa dulu nih? Pak Tasiran Pak Haji Hamid dulu nih. Pak Haji Oh, dulu. yang baru masuk nih, Ya, Pak. monggo. Baru Dem ya, Pak. baru Oh iya, bisa gantian, masuk nih, gantian, Pak Pangat, monggo. mohon maaf ini. Ya, enggak apa-apa. Ini Untuk ada, anu, Pak. Pak Pangat. Untuk listrik tadi punya aku tuh masih belum nama Nurul Huda. Ini apakah harus nama Nurul Huda atau Berarti wong kuwi asline masih jane bisa nama orang gambarnya lain? malah cilik-cilik ya. Ke listrik Sama iya. listrik. Tadi kan sitok tinggal loro kan termasuk kan sempat ketinggalan cilik kan terus. ya, kan. Mau listrik, jadi saya masalah listrik. ikut. Jadi untuk masalah listrik, apakah harus ganti Nurul Huda atau masih nama lain bisa enggak nanti? Ya. Oke, saya ulangi ya Pak Haji Hamid ya. Itu aja, Pak Dan Pangat. untuk yang lain mungkin lebih kepada saran ya, lebih kepada saran sebenarnya di pos tadi di Excel itu ada semacam kelonggaran sih kalau memang biayanya mencukupi. Iya. Kita pasang baru saja. Mending kita pasang baru saja yang itu langsung spesifik ke nama madrasah kita gitu. Daripada nanti repot ke depannya mau melaporkan nggak bisa dilaporkan kan. Padahal kita mengeluarkan juga kan setiap bulan gitu ya. Jadi lebih saya sarankan mungkin kita pasang baru saja atas nama madrasah kita masing-masing. Gitu. Ya, mungkin lebih beratnya berat di awal Pak ya untuk instalasi baru itu kan biayanya mungkin sekitar 1.500.000 ya kurang lebih ya. Dulu tak pasang. Tapi itu nanti ke depan lebih memudahkan Bapak Ibu ketika untuk pembelanjaan seperti ini. Karena mau nggak mau kan kita mengeluarkan itu. Daripada kita keluarkan tapi bingung untuk laporannya, ya lebih baik kita tata ulang saja untuk listriknya kita instalasi lagi yang baru gitu kan. Jadi lebih mudah untuk laporan gitu. Itu ya sosial. Ya, makasih Pak Pangat. Jadi terima kasih. Nanti tetap kita akan berupaya untuk yang baru aja karena nanti kalau pakai itu tetap bermasalah terus ya malah repot. Iya. Terima kasih. Iya sama Pak Haji. Ya, yang Pak Nasiran Pak lagi. Pak Pangat. Iya monggo Pak. Ini kan kita buka yang apa namanya rekam latihan itu Pak ya. Tapi ketika kita sudah sampai ke aplikasi apa? Instrumen itu Pak, kita nggak bisa buka loh Pak. Kita coba otak-atik nggak bisa ngisi gitu Pak. Di latihan rekam itu Pak. Nggak logout sebenarnya Pak ya. Logout nggak itu? Enggak Pak. Nggak logout. Ini saya mau buka mau share juga. Sepertinya memang servernya lagi down. Ini saya mau buka belum bisa. Kalau bisa kan saya contohkan cara pengisiannya. Kebetulan dari tadi mau di share nggak bisa ini. Saya buka di Mozilla nggak bisa, ini di Chrome juga nggak bisa. Ini saya coba terus dari tadi Pak ini. Kalau masuk nanti saya coba ke Bapak Ibu biar melihat bagaimana cara mengisinya ya. Oh iya. Yang jelas Bapak Ibu nanti ketika sudah berhasil
untuk operator itu kan tidak ada, di sana tidak ada role ya. Adanya hanya bendahara dan kepala madrasah. Nah, nanti cara menambahkannya Bapak Ibu nanti melalui akun kepala madrasah. Jadi nanti tambah role untuk operatornya. Karena nanti yang ngisi EDM itu operator Bapak Ibu ya. Yang ngisi EDM itu operator. Dan perlu saya jelaskan, saya ingatkan ya. Saya ingatkan nih, nggak guyang-guyu Pak ya. Untuk pengisian EDM itu memang betul operator. Tapi isian itu dari TPM, ya dari TPM, bukan operator sendiri yang isi loh ya. Jadi TPM, tim pengembang madrasah yang kemarin saya jelaskan di awal, atau mungkin bahasa lainnya tim penjaminan mutu madrasah, itu melakukan EDM, melakukan evaluasi diri madrasah. Atau tadi saya contohkan kalau ibaratnya kita ke dokter itu mendiagnosa diri sendiri gitu ya. Nah dari hasil isian itu baru serahkan ke operator. Nah operator nanti nginput melalui akun Erkam tadi. Jadi nggak serta-merta ini operator garap ini. Ya, bukan begitu caranya. Jadi Bapak Ibu membentuk tim. Kalau yang sudah ada ya bagus kalau sudah ada. Kalau yang belum ada silakan dibentuk Bapak Ibu. Itu harusnya tiap tahun ada Pak ya. Tiap tahun harus ada itu TPM. Syukur-syukur dibuat periode misalnya 2 tahun ini tim pengembang madrasah. Karena itu nanti dalam penyusunan anggaran juga di tahun 2022 Juknis itu untuk penyusunan honor ya, penganggaran honor guru itu berbasis kinerja Bapak Ibu. Jadi sekarang tidak seperti yang lalu ya, jadi berbasis kinerja. Artinya ketika guru itu mengajar, kemudian ada tugas tambahan. Ini misalnya ya, saya misalkan di Juknis ada kayaknya itu, misalnya mengajar 24 jam. Ditambah lagi punya tugas lain sebagai wali kelas, ditambah pembina pramuka, ditambah lagi misalnya sebagai bendahara BOS. Nah ini misalnya kalau yang normal mengajar saja itu 500.000, maka yang ada tugas tambahan dianggarkan 750.000. Jadi ini namanya berbasis kinerja. Jadi tidak sama antara yang mengajar 24 jam toh ya tanpa ada tambahan dengan yang 24 jam dengan tugas tambahan sebagai tadi apa? Bendahara madrasah, kemudian pembina pramuka, sebagai wali kelas misalnya. Jadi seperti itu berbasis kinerja. Di lain ya Pak ya. Honornya lain lah. Ya, betul Pak, sesuai dengan kerjanya Pak. Iya, oke. Udah jalan. Kalau Bapak Ibu kalau mau menambah penjenjangan misalnya ini ada guru yang sudah puluhan tahun ngajar gitu ya, sama guru yang baru masuk misalnya mau dibuat penjenjangan ya monggo disiasati seperti itu, dibuat dengan bahasanya berbasis kinerja. Karena di BOS tadi di Excel tadi kan kita bisa ngisi di sana. Itu untuk honor guru kan ada beberapa kolom. Misalnya kita mau membuat jenjang yang sama-sama 24 jam tanpa tugas tambahan, berapa guru gitu ya. Jadi dibuat di sana. Kemudian nanti ada guru yang dengan tugas tambahan. Jadi masing-masing Pak nanti di RKM-nya. Jadi tidak nyatu di satu kolom gitu ya. Jadi satu kolom itu misalnya ada 2 guru yang dengan tugas tambahan, misalnya tugas tambahannya 2 gitu ya. Ada misalnya 10 guru yang sama 24 jam tanpa tugas tambahan, misalnya seperti itu. Ini yang namanya penganggaran untuk honor guru berbasis kinerja. Nah, saya cek di Erkam saya ternyata Bapak Ibu masih belum berhasil untuk login, nggak tahu ini karena trafiknya terlalu tinggi mungkin ya. Trafiknya tinggi untuk Erkam untuk kita masuk. Sayang sekali sebenarnya ini, pas kita seperti ini harusnya kita bisa saling sharing untuk cara mengerjakan Erkamnya. Nanti Bapak Ibu boleh ya, kalau terkendala mengisi Erkam ketika sudah bisa buka tapi ya, bingung mau cara memulainya, sebenarnya tutorial banyak Bapak Ibu di YouTube ada. Kalau mungkin masih kepentok bingung nanti boleh japri ke saya, nanti mau video call juga boleh. Tapi yang di video call nanti layarnya saja, nggak usah saya lihat ke layarnya, nanti saya sambil lihat, saya pandu bagaimana cara mengisinya gitu ya. Enaknya ke rumah sambil bawa teh kopi. Hari ini
Cocok Pak Haji, monggo. Boleh Maaf, ke Mas rumah, Bang, ya. boleh Pak, nggak usah bawa gula kopi. Ya, monggo Pak. Setelah pelatihan sinkronus ini Pak, kira-kira nanti ada pelatihan yang tatap muka nggak Pak? Karena kan ini kan banyak sekali kendala yang kita alami tuh Pak. Sinyal yang tidak oke, kemudian mungkin apa ya namanya, ada penjelasan yang sebenarnya pengen ditanyakan tapi bingung nanyanya gitu loh Pak. Itu nggak maksud, cuman mau nanyanya bingung. Nah, ada nggak Pak pelatihan yang nantinya kita ada ketemu di suatu tempat yang langsung gitu loh Pak, kopi darat gitu, supaya apa namanya materi-materi ini kan sangat apa ya, sangat urgent masalah EDM RKM ini kan sangat urgent. Kalau sampai nanti ada terjadi kesalahan, itu kan fatal nanti di sekolahan gitu loh Pak. Kira-kira ada nggak Pak setelah kegiatan ini nanti ada pertemuan khusus pelatihan gitu Pak? Oke, latihannya kan. Oke, Pak. Untuk pertemuan khusus ya Pak ya, dari kami sendiri selaku tim inti kabupaten ini tatap muka Pak. Berharap dari awal BIMTEK ini kita bisa tatap muka langsung, bukan tatap maya seperti ini ya. Tatap mayanya ditatap Mbak Maya mending cantik ya. Kita tatap maya sambil tatap bapak-bapak ibu-ibu ini semua dari jauh ini kan. Karena ini kan anggarannya sebelum kami pun selaku tim inti kabupaten ini kemarin terkendala seperti itu Pak. Kami menyampaikan ini loh, ini kan penting ini, apalagi kaitannya sama bos ya kan. Ini benar sifatnya memang urgent Pak. Tapi ternyata dari pusat menyampaikan ya seperti ini programnya, apa namanya, BIMTEK-nya full daring, tapi ada tapinya Pak. Di situ nanti selesai BIMTEK ini Bapak Ibu nanti akan mendapatkan pendampingan dari kami ya, dari tim inti kabupaten plus DCU. DCU itu istilah untuk kabupaten ya, untuk Kemenak kabupaten nanti ada timnya DCU di sana namanya, kalau kami kan TIK, tim inti kabupaten. Nah, kami nanti akan pendampingan ke madrasah Bapak Ibu, nanti kami keliling Bapak Ibu. Jadi tugas kami nanti keliling ke setiap madrasah, itu satu madrasah dijatah 6 jam. Nah, itu waktu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan untuk bertanya-tanya, untuk koordinasikan, mau konfirmasi tentang tugas yang dikerjakan Bapak Ibu. Tapi malah seperti itu Pak. Kalau tatap muka langsung selama ini kita belum. Malah jamu loh. Kecuali mungkin ada yang menghendaki, misalnya satu KKN ini full, mau semuanya menghadirkan tim. Ya, monggo kalau seperti itu. Tapi kalau dari pusat tidak ada. Kemarin di tim inti kabupaten daerah Lampung Utara, kemudian Waikanan, memang beberapa kali ya. Mereka itu pendampingan belum pendampingan ya sebenarnya, mereka BIMTEK khusus untuk EDM RKM yang Excel Pak. Nah, kita kalau mau BIMTEK itu kayaknya sudah terlambat karena ini sudah tanggal 29. Tanggal terakhirnya besok untuk penyusunan gitu ya. Jadi kalau kopi daratnya nanti Pak, saya yang datang Pak. Ya, saya yang datang melayani Bapak Ibu ya. Itu Pak Tasiran. Yang lain kalau mau tanya monggo raise hand boleh. Muncul upload. Waktunya tinggal 1 menit kalau lihat jadwal ya. Tadi agak molor, oke saya kasih tambah. Pak Mahfud Siddiq, monggo Pak. Masalah RK Mbak besok Pak. Nanti lu orang ngomong. Monggo Pak Mahfud Siddiq. Ya, silakan untuk kata aku. Kayaknya Raisen mau tanya apa kepencet ini? Ya Allah, Kak Udin takon. Oh, demi. Pak Pangat. Oh, monggo Pak Haji. Untuk menanggapi teman tadi masalah tatap muka tadi, itu sangat setuju banget, karena memang kalau hanya tatap maya ini tadi, benar apa kata beliau tadi, tekok ini juga kadang-kadang nggak paham, karena memang belum paham benar. Tapi memang kalau saya memang nanti punya usulan, memang kalau bisa ya per KKM lah, kita minimal per KKM, kalau nggak sekolahnya tatap muka Pak, karena memang sangat penting sekali agar semua nanti bisa berjalan sesuai apa yang
maksudkan dalam pembinaan ini. Jadi saya mohon Ya, terutama untuk kakak kita lah dulu, namanya kita nanti kan kapan Pak Bangat sebagai untuk membimbing di pas waktu tatap muka tersebut. Maksud saya itu aja Pak Bangat. Jadi mohon mengulas lah untuk bisa secepatnya bagaimana untuk pertemuan tatap muka tersebut. Terima kasih, itu aja Pak Bangat. Oke, ya Pak, sama-sama Pak Ji. Mungkin untuk supaya lebih terkoordinir, ini mungkin bisa dibicarakan internal dulu di KKM masing-masing Bapak Ibu ya. Nanti setelah ada kata sepakat baru kita sampaikan usulannya ke DCU, yang dalam hal ini biasanya nanti Pak Wahidin ini yang menghandle untuk kegiatan kita ini. Kalau beliau mengizinkan ya bisa jalan Bapak Ibu. Ya. Jadi kita nanti bisa kumpul di mana yang mau kita bahas, apa kendalanya. Paling kendalanya di mana. Kalau nanti setelah ini Pak Bu, jadi pendampingan kita ini nanti paling cepat 1 minggu. 1 minggu setelah BIMTEK ini. Ya. Setelah BIMTEK ini selesai, nanti 1 minggu itu paling cepat kita mulai keliling nanti. Setelah kita susun daftarnya, jadi nanti disusun daftar madrasah yang kita kunjungi. Dan Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung nanti ketika kami datang, apalagi saya selaku fasilitator, itu menjadi tugas ataupun kewajiban saya melayani Bapak Ibu semua. Nggak usah bingung nanti, wih Pak Bangat kok kudunya ngoni, enggak ya. Kalau saya nggak usah ya. Terus terang, kalau saya berdasarkan juknis yang ada dari pusat, walaupun sampai hari ini belum mendapatkan bayaran apapun, ya, saya tetap ikut aturan itu. Jadi kalau nanti pendampingan Bapak Ibu nggak usah bingung-bingung ya. Pak Bangat kok kudunya ngoni, enggak ya, saya enggak. Jadi tugas saya, kewajiban saya mendampingi Bapak Ibu, ya, melakukan pendampingan ke Bapak Ibu, memberikan pelayanan bagaimana untuk penyusunan EDM kami ini. Ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, kalaupun nanti tidak ada tatap muka langsung yang sifatnya kita di per-KKN, saya akan datang ke madrasah Bapak Ibu. Ya, tapi dengan catatan nanti penjadwalan itu disetujui oleh kabupaten, karena rombel kita ini ada 3. Rombel yang saya pegang itu ada 3 Bapak Ibu. Rombel 12. Rombel 12 ini ada 11 madrasah. Kemudian rombel 13 ada 11 madrasah dan rombel 14 11 madrasah. Ya kalau dikalkulasi ada 33 madrasah, ya. 33 madrasah kalau 1 hari itu jatahnya 6 jam. Ya berarti 1 hari saya hanya bisa melayani 1 madrasah, gitu kan. Maka dalam waktu paling cepat itu 1,5 bulan saya baru bisa selesai pendampingan ke seluruh madrasah Bapak Ibu. Ya. Jadi begitu ya Bapak Ibu untuk masalah pendampingan, kami nanti tetap datang melayani Bapak Ibu. Ya. Saya bukan atasan untuk Bapak Ibu, bukan. Saya justru nanti sifatnya sebagai pelayan Bapak Ibu untuk madrasah Bapak Ibu. Jadi apa yang Bapak Ibu perlukan, informasi seperti apa, pendampingan seperti apa, nanti insya Allah saya siap melayani. Tentunya saya tidak sendiri, nanti bersama DCU. Yang lain monggo, kalau masih ada yang mau ditanyakan. Ini lewat 4 menit dari jadwal, tapi tadi seperti saya sampaikan, kita molor dari jadwalnya karena kendala login Bapak Ibu, mohon maaf ya. Karena Google Meet ini berbeda dengan ya. Kalau Zoom kemarin begitu kita masuk, ya mungkin kendalanya audio, tapi begitu kita masuk kembali, gampang. Saya perlu koordinasi ke pusat ya. Jadi untuk tadi yang pagi dan siang ini sama kendalanya. Ketika mau login, keluar-keluar terus begitu. Saya koordinasikan ke provinsi, baru disampaikan ke admin pusat, baru bisa nyambung. Jadi mohon dimaklumi Bapak Ibu ya. Monggo yang lain, ini yang paling aktif Pak Tasiran dari tadi ini, hebat ini. Karena bingung Pak. Justru ditanyakan kan biar jelas Pak ya. Nah, daripada bingung diam nanti tambah bingung lagi setelah habisin kronologi mau ngapa gitu ya. Kan Bapak itu Pak Bangat. Ya? Pak Bangat itu kan nanti pendampingan setelah pelatihan ini 1 minggu setelah ini Pak ya. Sementara ya, kita tanggal 30 sementara kita tanggal 30 kan kita sudah suruh mengupload
apa namanya rekam Pak. Yang kami khawatirkan gitu ya Pak, uploadan kami itu nggak benar sebelum didampingi gitu loh Pak. Maksudnya Oh gitu. bagaimana caranya biar yang kita upload itu benar setelah didampingi itu apa kita buat dulu terus konsul sama Pak Pangat apa gimana gitu Pak. Sementara tanggal 30 sudah hari besok Pak. Terima kasih Iya. Pak. Ya Pak. Yang penting sekarang buat dulu Pak. Tadi sedikit berbeda pertanyaannya ya dengan grup sebelah tadi di rombel sebelah. Tadi nanyanya gini, itu yang harus kita upload itu apa gitu, dalam bentuk PDF kah, Excel kah, ataukah printout yang sudah ditandatangani. Secara teknis kata Pak Ian dari provinsi tadi, yang penting sekarang garap-garap dulu Bapak Ibu. Perkara nanti mau diupload dalam bentuk apa urusan nanti. Nah begitu juga dengan Pak Tasiran tadi, kalau salah gimana? Enggak masalah Pak, yang penting disusun dulu Pak. Asal aja teman-teman salah ya Pak. Gitu ya. Kalau hanya salah-salah sedikit nggak masalah gitu kan. Ada kesempatan nanti kalau apa namanya ada kesalahan nanti direvisi, mungkin ada semacam profil dari pusat, ada semacam pemberitahuan oh ini masih belum pas. Nah di situ nanti Bapak Ibu fungsi kami sebagai pendamping akan melakukan pendampingan ke madrasah Bapak Ibu, akan saling sharing Pak ya. Kalau diomong ngajari enggak ya, yang jelas Bapak Ibu sudah pintar semua lah ya, sudah pintar-pintar dibandingkan apalagi mohon maaf kalau saya ini kan bukan mengajari apa ikan berenang kan ya, bukan mengajari ikan berenangnya sudah biasa, apalagi seperti Pak Jamil, Pak Tasir ini kan camat-camat senior ini. Kalau saya baru hitungan hari kan gitu ya. Senior umurnya lebih umurnya senior tapi pengetahuannya yang masih junior ya Pak banget. Nggak ada Pak, kita saling sharing Pak, kita saling sharing yang jelas seperti itu. Yang lain kalau masih ada yang perlu diperjelas, dipertanyakan lagi kaitan sama BIMTEK Bapak Ibu, untuk aktivitas coba akan saya buka. Ini siapa tahu ada kejutan di buka sore ini. Ya, boleh Pak. Untuk rombel 13 karena di kelas sebelah itu ada yang ini, ada yang masih 0 ya. Di kelas rombel 12 dan 14 itu ada yang masih 0. Kebetulan kompak satu madrasah itu. Saya telepon kamarnya, iya yang bingung ternyata ini panggil. Jadi tadi Pak Ian sebenarnya agak marah dengan hal-hal yang seperti itu Bapak Ibu. Artinya dari Kanwil menghendaki semuanya ikut BIMTEK ya, semuanya ikut BIMTEK ini, ikuti ya, selesaikan BIMTEK ini. Karena nanti kalau alasan ribet bosnya, ya kalau ribet gampang ya. Kalau nggak mau ribet silakan nanti membuat surat pernyataan. Membuat surat pernyataan siap menolak dana bos gitu katanya. Sementara ya saya paham lah dengan kita semua madrasah ini kan walaupun nggak gape rata-rata mengandalkan dana bos untuk operasional kan gitu Bapak Ibu. Oke, saya share screen sebentar Bapak Ibu untuk aktivitas Bapak Ibu semua, silakan ditonton. Ya, sambil ya mau senyum-senyum boleh yang melihat sudah 99%, tapi saya harap ini tetap apa namanya tetap paham gitu ya, tetap dipahami walaupun sampai 99%. Jangan angkanya. Kini makanya kerotakan kini barang nonor. Oke, saya lihat dari atas. Sudah tampil belum Bapak Ibu? Lomba menjadi Pak syukur. belum. Kan orang Pak. Jadi kayu sebentar. Jen kayu nom lho kon salahnya sing ngarep kono iki jek sak mini iki. Ya dadene ngono ya. Karena anak siapan siapin sudah belum Bapak Ibu? Udah muncul. Oh, udah Pak. Oh, iya. Ini kelas kita rombel 13. Bayar tuh kayu genteng. Ya, ini ada yang sudah 99% ya, Pak Subadri. Ini semangatnya luar biasa ini dari MA Ma'arif 99 loh. Jam. Sudah 99%. Ini tinggal nunggu sinkronus ketiga 100% nanti. Tiga gitu penutupan Pak. Sepertinya nggak ada yang nol ini. Kalau di rombel 13 ini luar biasa berarti.
Semangat semua ini Bapak Ibu. Cilik juga ya Wulu. Cek MTS negeri Pak. 14 negeri. soalnya. Sorry 14. Oke, MTS negeri rombel ini kan Pak ya? Oh ini. Pak Wantusi, MTS N1 Lampung Tengah 66%. Pak Marsani 71%. Pak Lekat ini Pak Kamat ini. Hadir nggak Pak Kamatnya ini? 47%. Apa ya? Yang penting sedikit-sedikit dipahami itu jauh lebih baik. Tapi kalau bisa 90% paham juga, baik sekali ini. Aku 66% pahamnya berapa? Paham memahami Pak. Hanya Yang penting masih mengerjakan, berusaha Pak tidak memahami Pak. Belajar jelas daripada belas gitu kan. Loadingnya udah masih lama ini, loadingnya lama terus. Nah, hanya maklum Pak ya. Faktor U Pak ya. Benar. Mesti dibangunin dulu kan. Patrick. Maksudnya dibangunin, digugah semangatnya gitu kan. Ini alhamdulillah walaupun masih ada yang 20%, wah ini dari MTSBP ini, wah ini Bu Eka ini kayaknya tadi hadir ini. Bu Kamatnya hadir nggak ini? Masih 20% ini. Tunggunya Pak. Pak Muhammad Siddiq ini kayaknya dari kemarin ini sudah 99%. Boys mantap. MTS Ngomong. Al-Barokah. Muhammad Siddiq. Sumpah guys. Nah, terima kasih Bapak Ibu yang sudah yang nolak. Kancane lho, Cik. Kalau nilai nanti bisa dilihat Bapak Ibu kalau di nanti ya di presentasi sinkronis ketiga Bapak Ibu setelah selesai nanti bisa unduh sertifikat. Oh iya, sekalian saya share screen lagi. Oh nanti aja Pak ya, Bapak Ibu nanti di sinkronis ketiga saja. Saya share screen untuk caranya download atau ngunduh sertifikatnya. Waktunya sudah lewat Bapak Ibu, tapi karena tadi saya mulai dan kita mulainya memang terkendala jaringan. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan Bapak Ibu. Tapi kalau dirasa cukup ya kita tutup saja. Sebentar Pak Pangat, sebentar. Oh, enggak Pak. Aplikasi Rekam sama EDM ini kedepannya itu nanti akan menyatu dengan aplikasi contohnya di data emis apa gimana itu mau nyatu apa enggak gitu Pak ya? Ya. Kalau ke depan gambaran kemarin memang ada yang menanyakan Pak. Secara proses ke depannya ada kemungkinan untuk terintegrasi ya, satu dengan yang lainnya. Tapi itu prosesnya lama Pak, jelas lama. Kita untuk emis dengan Simpatika saja yang itu sudah aplikasi lama sampai hari ini belum bisa sinkron jadi satu gitu kan. Nyatanya ketika kita mau menginput data siswa di Simpatika, pasti kita setiap semester input Pak ya. Kalau wacana begitu Pak, wacananya harapan bisa nanti ke depan semua aplikasi itu terintegrasi. Tapi itu masih proses panjang Pak. Ya, memang kalau kita ngurus Pak ya, makanya kalau bisa dibagi Pak jobnya untuk Rekam ini jangan langsung diberikan satu operator. Operator sudah megang emis, kemudian megang Simpatika, kemudian megang RDM, ya ini dialihkan ke yang lain supaya membantu, gitu kan? Nah, sini insinyur kayaknya didorong semua ini. Kalau bisa ada pembagi. Ya itu tadi kita kembali ke apa namanya pembagian honor tadi, namanya penganggaran honor yang berbasis kinerja. Jadi kalau ada operator sebagai tugas tambahan ya masukkan ke sana sebagai apa namanya beban kerja gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak perlu lagi menghonor ini honor operator, ini honor guru, enggak. Kalau sudah dijadikan satu terintegrasi itu namanya berbasis kinerja. Jadi mau kerja nggak kerja tiap bulan ada anggaran untuk bayar operatornya itu. Tapi kalau namanya operator nggak ada istilah kerja nggak kerja, pasti kerja Pak, pasti kerja. Kerjanya full. Enggak, yang lain?
Iki apa iki sing plastik? Lho, Pak Warsin ini sudah selesai kayaknya nih, ayam dari tadi. Pandangannya pandangan orang tenang ini. Saya masih bingung Pak. Bingung ada yang dekat Pak Badri, Pak Wasin bisa saling komunikasi juga. Estetik di madrasahnya Pak Wasin kan ini. Masih satu naungan ya. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, minta tolong untuk kameranya kan semua akan saya screenshot untuk bahan laporan saya ke tim inti provinsi. Buka ya. Absen. Nah, menanyakan, Berdua. ya, saya screenshot untuk Wong loro Mar kayak. langsung laporan muncul saya. lagi Nah, juga. sebelumnya nih Pak Baru. Pak Farudin ini saya kita manis ini. Sudah cukup Bapak Ibu ya? Cukup? Ya Pak. Bapak Ibu. Cukup ya? Buka Odin. Nah, sudah cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Atas kehadirannya di Sinkronis 2 ini. Mohon maaf banyak salah dari saya. Tentunya masih banyak yang terbatas dari saya. Apa yang saya sampaikan nanti bisa di saling sharing lagi. Boleh nanti Japri permasalahan-permasalahan Bapak Ibu temui terkait untuk fintech kita. Insya Allah saya akan berusaha membantu Bapak Ibu semampu saya yang jelas akan saya bantu karena memang sudah saya niatkan untuk saling sharing dengan sesama pejuang-pejuang madrasah yang tangguh ini. Mari acara pada kesempatan sore hari ini kita tutup bersama dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian terima kasih Bapak Ibu atas hadirnya. Mohon maaf atas kepentingan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak Ibu. Semangat, karo ngopi, Pak. Wis tutup iki, bar to. Saya izin pamit Bapak Ibu kalau